Ya, angka positif COVID-19 di tanah air terus bertambah setiap harinya. Ini bukan bualan semata karena datanya begitu juga terlihat angkanya atau grafisnya terus mengalami peningkatan. Lantas sebenarnya betulkah langkah pemerintah untuk melakukan new normal atau nantinya akan ada pelonggaran PSBB? Dan apa saja sebenarnya yang sudah dilakukan pemerintah selama pandemi COVID-19 ini berlangsung di tanah air? Kita ulas di pagi hari ini. Waspada kasus COVID-19 di Indonesia tembus 100.000. Angkanya atau data tentunya yang memperlihatkan Indonesia merupakan peringkat ke-24 negara dengan jumlah kasus COVID terbanyak di dunia. Di peringkat ke-24 dengan data atau Indonesia mulai terpapar sejak tanggal 2 Maret di tahun 2020 dengan jumlah kasus pertama adalah 2 orang. Lalu kemudian terus meningkat di akhir Maret 2020 saja itu angkanya sudah sampai di 1.528. Dari 2 sampai dengan 1.528 artinya terjadi peningkatan yang cukup tinggi begitu di bulan Maret. Bukan di bulan Maret saja, karena angka yang cukup fantastis juga disentuh oleh penularan atau mungkin manusia yang terkena penyakit COVID-19 atau corona ini di tanah air di bulan Juni di tahun ini atau sekitar kurang lebih 26.940 orang. Dan di Juli atau di tanggal 27 Juli kemarin angkanya itu sudah mencapai kurang lebih 100.303 orang. 100.303 orang ini sangat banyak atau kurang lebih naiknya itu adalah 99,9%. 99,9% persentase kenaikannya dari bulan Maret sampai dengan di bulan Juli atau di tanggal 27 Juli 2020. Artinya kita sudah mencapai angka 100.303 orang. Apa sebenarnya yang sudah dilakukan pemerintah? Langkah-langkah apa yang sudah dilakukan pemerintah? Stimulus apa yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk menangani dampak dari COVID-19 ini bukan hanya ke kesehatan manusia, tapi juga ke perekonomian negara. Kita lihat sama-sama tentunya. Ini dia kebijakan pemerintah di tengah pandemi COVID-19, yaitu yang pertama adalah revisi batas maksimal defisit dari APBN. Tentunya melalui peraturan yang sudah dilakukan, yang sudah diajukan oleh pemerintah ke DPR tentunya. Nantinya ada revisi batas maksimal defisit APBN, yaitu sekitar kurang lebih 3%. Dan angka ini akan berlaku sampai dengan 2022. Artinya di APBN 2020, 2021 dan juga 2022 ada batas maksimal defisit APBN yang sudah direvisi menjadi 3%. Dan juga APBN itu diprediksi akan membengkak sampai dengan 5,07% dari target-target APBN sebelum-sebelumnya begitu. Nah, kita lihat yang kedua yang dilakukan oleh pemerintah adalah anggaran penanganan COVID-19. Kita tahu anggaran penanganan COVID-19 begitu banyak digelontorkan oleh pemerintah. Datanya adalah sudah terjadi kenaikan dari 451 triliun rupiah menjadi kurang lebih 695,2 triliun rupiah. Ini semua adalah uang bos. Jadi ini yang digelontorkan oleh pemerintah untuk menangani dampak COVID-19. Kemana saja uangnya masuk begitu atau kemana saja dialokasikan? Ke sektor kesehatan, lalu ke perlindungan sosial, insentif pelaku usaha, UMKM, pembiayaan korporasi, dan juga belanja kementerian dan juga lembaga. Yang dilakukan lagi oleh pemerintah adalah bidang non-fiskal. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Tentunya melakukan atau penyederhanaan larangan terbatas ekspor impor. Jadi itu yang dilakukan oleh pemerintah. Dan selanjutnya yang dilakukan juga oleh pemerintah dalam hal ini adalah kebijakan fiskal begitu yang dipegang oleh pemerintah, yaitu adalah sinergi atau bersinergi dengan kebijakan moneter. Bagaimana ada kebijakan burden sharing antara pemerintah atau Kementerian Keuangan dan juga Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia menyerap SBN yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendapatkan dana tentunya pemerintah, dan nantinya dana yang didapatkan oleh pemerintah dari hasil lelang SBN ini akan juga dimasukkan atau digunakan untuk stimulus-stimulus dari tentunya yang diakibatkan oleh COVID-19. Bank Indonesia menyerap SBN pemerintah dengan skema zero coupon bond. Artinya tidak ada bunga atau 0% bunganya begitu ya. Nah, selanjutnya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah juga restrukturisasi utang. Sebegitu banyak yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani dampak dari pandemi COVID-19 ini. Tapi kalau kita lihat tentunya ini adalah beberapa kejadian kalau kita lihat yang terjadi selama COVID-19 ini berlangsung tentunya. Kita lihat tentunya. Ini adalah kejadian yang pertama adalah jumlah COVID-19 yang terus naik begitu, dan ada wacana dari pemerintah untuk melakukan new normal. Kita tahu bahwa Presiden Joko Widodo mengatakan juga atau berpikir bahwa dampak dari COVID-19 ini begitu besar ke sektor perekonomian begitu. Artinya harus ada gebrakan yang dilakukan untuk menangani COVID-19 ini. Kalau tidak bisa saja resesi dan juga
perlambatan pertumbuhan ekonomi terus terjadi. Tapi di satu sisi jumlah COVID-19 terus meningkat. Saat ini tadi datanya sudah mencapai 100.303 orang. Apalagi sebenarnya yang terjadi selama dengan corona ini berlangsung, yaitu adalah adanya kebijakan yang kontroversial. Kita tahu kebijakan yang cukup kontroversial banyak terjadi selama corona ini. Pertama adalah larangan mudik begitu. Warga dilarang untuk mudik, terus ditarik lagi atau direlaksasi lagi aturannya, lalu diberikan lagi aturan baru. Jadi ada kebingungan di tengah-tengah masyarakat yang terkait dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apalagi kebijakan yang kontroversial begitu. Kita tahu bahwa Presiden Joko Widodo pernah ke Bekasi begitu untuk mengecek bagaimana untuk persiapan pembukaan dalam tanda kutip new normal untuk aktivitas pusat perbelanjaan. Tapi di satu sisi ternyata pemerintah daerah dalam hal ini adalah Gubernur DKI Jakarta tidak mengaminkan, atau malah pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan PSBB masa transisi. Artinya tidak ada sinergi antara pemerintah pusat dan juga daerah. Tidak seia sekata dan tidak satu visi begitu. Artinya pemerintah daerah masing-masing juga memiliki kebijakan mereka masing-masing, menjadi pemangku kebijakan mereka masing-masing begitu. Padahal musuhnya sama, COVID-19. Yang ketiga begitu yang terjadi selama pandemi COVID-19 ini adalah demo tolak rapid. Kita tahu demo tolak rapid ini terjadi di Bali di lapangan Renon tanggal 26 bulan 7 tahun 2020 atau 26 Juli kemarin. Dan ini adalah demo yang menolak untuk tes swab dan juga rapid. Artinya meragukan tes swab atau hasil dari tes swab dan juga rapid test yang dilakukan selama ini. Bahkan juga ada cenderung orang-orang yang mengindahkan gitu atau tidak mempercayai adanya COVID-19. Padahal dampak dari COVID-19 begitu nyata, utamanya ke sektor perekonomian atau ke perekonomian negara kita. Kalau misalnya corona itu tidak ada, tidak mungkin Bank Indonesia mau melakukan kebijakan burden sharing, menyerap SBN pemerintah dengan skema 0%, bunga 0%. Tidak mungkin juga pemerintah mau menggelontorkan kurang lebih dana sekitar hampir 700 triliun rupiah dan juga pemerintah membiarkan begitu perekonomiannya melambat, bahkan dibayang-bayangi resesi atau mungkin PMI-nya juga tidak tercapai, bahkan tingkat pengangguran terus naik dan juga angka kemiskinan terus naik. Kalau misalnya corona tidak ada, tidak mungkin pemerintah mau membiarkan hal tersebut terjadi. Kenapa? Karena ketika itu semua terjadi, itu menjadi catatan buruk bagi perjalanan pemerintah di periode yang sekarang. Nah, kita lihat lagi apa yang terjadi lagi kasus selama pandemi COVID-19. Penculikan jenazah atau pengambilan secara paksa jenazah-jenazah yang diduga ataupun yang positif COVID-19 di sejumlah daerah. Salah satunya di Makassar, Sulawesi Selatan. Bahkan ada seorang anggota DPRD yang menggaransikan begitu dirinya untuk bisa membawa pulang jenazah begitu ke rumahnya. Ini sebenarnya agak cukup disayangkan karena kita tahu sebenarnya kita itu musuhnya sama, COVID-19. Dan kita tidak mau COVID-19 ini lama berada di Indonesia. Semakin lama berada di negara kita, semakin lama juga dampak yang akan kita rasakan dari corona. Harusnya kita juga bisa belajar dari sejumlah negara yang menangani virus corona tentunya dengan baik dan benar. Sehingga tentunya bisa dikatakan kehidupannya sudah memasuki fase kehidupan yang memasuki masa new normal. Kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah Selandia Baru dengan Perdana Menterinya Jacinda Ardern. Ada 5 hal yang dilakukan oleh pemerintah Selandia Baru begitu untuk menangani kasus COVID-19 ini. Yang pertama adalah mempelajari secara matang-matang bagaimana COVID-19 ini. Karena Selandia Baru kita tahu negara yang paling terakhir terdampak dari virus corona. Yang kedua adalah kebijakan pemerintah berdasarkan akademisi dan ahli. Semua peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berdasarkan riset dari ahli dan juga akademisi. Yang ketiga adalah koordinasi dari pemerintah pusat dan juga daerah. Seia sekata melawan corona. Artinya semua kebijakan satu garis lurus, tidak ada yang bengkok, tidak ada yang belok-belok dan semuanya seia sekata. Yang keempat adalah sumber berita yang terverifikasi. Masyarakatnya tidak mudah terpapar hoax, tidak ada berita bohong di sana. Itu berarti masyarakatnya teredukasi. Yang kelima adalah dukungan masyarakat. Artinya segala peraturan dikeluarkan oleh pemerintah itu dilakukan oleh masyarakatnya. Tidak ada yang dilanggar. Itu berarti harus ada sinergi dari masyarakat dan juga pemerintah. Yang kedua adalah
Dari Jerman, Kanselir Jerman Angela Merkel juga mengeluarkan sejumlah kebijakan dengan diantaranya adalah kalau kita belajar menaikkan persentase tingkat kesembuhan. Artinya menekan angka kematian di Jerman, lalu jaringan laboratorium diagnostik atau untuk melakukan tes swab dan juga lain-lainnya itu tersebar di seluruh Jerman. Setiap harinya Jerman juga melakukan 100.000 tes swab gratis kepada seluruh masyarakat yang berada di Jerman. Yang ketiga adalah tentunya kita belajar dari Australia. Bagaimana Perdana Menteri Australia Scott Morrison juga belajar dari negara lain. Ketika Australia melihat Amerika Serikat dan juga China serta beberapa negara lain yang terpapar virus COVID-19 akibat adanya keluar masuknya manusia melalui bandara. Saat itu juga Perdana Menteri Australia Scott Morrison memerintahkan untuk menutup sejumlah bandara di Australia. Yang kedua adalah koordinasi antara negara bagian. Hampir sama dengan Selandia Baru. Ada harus sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Karena musuhnya sama, COVID-19. Yang ketiga adalah transparansi data dan informasi. Artinya, segala yang terjadi akibat pandemi COVID-19 ini semuanya terbuka kepada masyarakat. Agar masyarakat bisa trust atau percaya kepada pemerintahnya. Karena kepercayaan masyarakat juga perlu dibangun. Kalau tidak, yaitu ada masyarakat yang berpikir tidak ada corona atau mungkin tidak mau melakukan policy atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang keempat adalah tindakan tegas, imbauan dan juga denda. Kalau ada masyarakat di Australia yang melakukan pelanggaran dari aturan-aturan akibat COVID-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah, ada denda yang akan diterapkan oleh pemerintah. Ada baiknya mungkin kita juga saling bersama-sama, bersinergi, saling mendukung untuk menangani COVID-19 di tanah air. Harus ada tentunya kemauan dari masyarakat dan juga ada tentunya kerja-kerja yang cerdas juga dari pemerintah untuk mengeluarkan aturan-aturan sehingga terjadi sinergitas antara masyarakat dan juga pemerintah untuk menghadapi COVID-19. Semakin lama corona berada di Indonesia, semakin lama juga dan semakin besar juga dampaknya ke perekonomian kita.